Kita ada di game yang kedua, decider match juga kali ini karena 1-0 sudah diamankan oleh Blacklist International. EVOS Legends one game away from Blacklist, dan ini adalah di final upper bracket hari yang keempat menuju besok hari yang kelima, dan kali ini RKT dalam sebuah ancaman. Dia dikejar langsung dengan fire missile, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu tapi masih bisa ada retribution dan diamankan bahkan sama Wise dalam keadaan dia Viraga armornya pecah. Lagi-lagi Blacklist mengamankan banyak sekali objektif jungle di awal game. Ini menjadi permainan yang lumayan agresif ya. Bisa kita lihat dari kedua belah tim, walaupun dari Blacklist International tadi lebih dalam posisi yang lebih lumayan menguntungkan, tapi Clover dia jalan langsung ke area mid lane. Mencoba untuk langsung menghajar kalah Hadizi, tapi gak mau terlalu dikomit. Karena kalau sampai dibalikin itu bakal bahaya banget. Yes, dan kali ini melihat Versik yang mengamankan orange buff terlebih dahulu, artinya dia akan punya purple buff di menit yang kedua nanti ketika setup turtle. Berbalik dengan seorang Wise yang dia memilih ke arah purple buff terlebih dahulu karena dia lebih membutuhkan orange buff untuk slow effect tambahan dan true damage ketika dia melakukan setup turtle. Perbedaan fighter dan juga assassin ketika menggunakan energi. Bahkan kalau misalnya dari export dia nggak terlalu butuh mana. Gak ada mana untuk seorang export. Dia Jadi dia membutuhkan bisa full spam reduction. skillnya terus-terusan ya, Be ya. Itu dia temperatur panas untuk slow effect, dan kali ini udah mulai set up dan Wise hilang di early game seperti ini. Hayabusa tapi versi juga harus ditukarkan 1-1. Sementara itu lihat di menit 1:54 Kolius 2 hilang dari junglernya. Langsung dikembangkan karena rotasi mereka tadi di arah bottom lane, dan Haji kali ini dalam bahaya, boleh dipukulin aja. Iwan pun berhasil mendapatkan poin killnya. Yes, satu lagi 2-1 untuk EVOS Legends. Mereka bermain dengan super agresif. Ini dia bakal jadi PR karena untuk clearing minion di awal memang Blacklist agak sedikit PR dari gold atau EXP lainnya. Hanya saja Wise masih dibakar begitu saja, walaupun hampir saja tercuri oleh anti-match tapi diambil oleh Meanwhile the Turtle Pit itu terjadi tim fight juga. Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Versik, mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Edward. Area udah sekarat banget dan akhirnya Versik harus merugikan Turtle buff yang tadi dimilikinya, langsung hilang karena ter-take down. Gila, Edward masih punya absorb damage juga, ngadu regen HP-nya sama anti-match. Sementara itu anti-match dia bakal berat banget sih untuk dikontes sama seorang Popheus seperti ini. Karena balik lagi ya, Popheus ini kan membutuhkan dash, sementara dash dari Uranus itu cuma ada di Treasure One dan dia dapetin absorb damage. Apalagi Ionic Edge bisa terus-terusan stack kan, dan kalau Popheus terlalu ada di depan dan berhasil dikumpulin stack 4 biji, itu bahaya banget loh, Be. Sakit banget, Be. Dimakan ini. Ini anti-match kayaknya bakal lebih unggul di bagian EXP laner, dia nge-freeze lane-nya. Coba untuk bermain lebih agresif lagi dan lagi Treasure One-nya digunakan, dan lihat Versik gak mau kalau jungle Kramernya diambil. Retribution di pop out, dan kali ini lihat bagaimana pergerakan dari anti-match yang bahkan dia unggul satu level daripada Wise-nya. Pernah tapi pasti, Gold Buff pun mencoba untuk dihajar sama seorang Wise, walaupun anti-match mencoba untuk mencuri, tapi ternyata gagal. Ionic Edge pun tidak bisa memberikan damage yang terlalu besar, malah lumayan sakit. Meanwhile di bottom lane, Clovernya terlalu banyak menahan damage dari outer bottom turret, dan juga Oheb yang udah sekarat banget ternyata tidak ter-take down karena Iwan udah sangat sekarat. Yif datang dari tengah, apakah bisa menumbangkan Iwan yang lagi bersembunyi dari recall? Ternyata sempat recall dengan waktu sekitar split second aja. Yes, dan kali ini langsung setup lah ulang dari Clover karena dia tidak memiliki mana yang cukup, artinya dia tidak melakukan spam terhadap Frostmourne Shield-nya. Dan mau nggak mau, untuk beberapa detik ke depan tidak akan ada Clover dalam sebuah teamfight karena dia darahnya setengah, Golis. Dan Oheb, dia udah pulang kali ini. Dia ready untuk 1v1 situation di bottom lane. Ini menjadi step ahead ya untuk teman-teman dari Blacklist, terutama Oheb yang tadi sempat pulang, dan kali ini minionnya masih bertemu. So, bahkan seorang Clover pun gak bisa ngehajar karena autumn bottom turret, tetapi dari Clover dia gak ada mana lagi. Mau gak mau dia harus menggunakan recall-nya. Yes, RKT di top lane. Coba untuk setup terlebih dahulu, Bayram Kupa langsung coba untuk di pop out, dan bahkan ada reward manipulation. Edward mencoba untuk mengincar anti-match. Anti-match masih bisa mundur untuk menyelamatkan diri, dan RKT juga masih ada Cyclone Eye. Recall for safety. Turtle-nya pun udah mulai up lagi, dan dari Blacklist beserta EVOS Legends mereka mencoba untuk skirmish dan juga Shadow Kirunya malah menuju ke arah minion, dan ini menjadi sebuah kerugian karena Turtle udah 3-1 berdarah terakhir. Apakah bakal diambil sama Wise? Yes, tentu aja aman karena gak ada kontes dari EVOS Legends. Yes, dan bahkan kali ini War X sudah dimiliki oleh kedua jungler. Coba untuk diambil terlebih dahulu. Retribution sudah tidak dimiliki oleh kedua belah jungler, tapi hanya ada seorang Versik di sini mencoba untuk mengganggu dengan quad Shadow. Shuriken, Shadow Kill masih cooldown karena tadi sudah digunakan di bagian mid lane. Yep, mau nggak mau on point ya tadi ya. Mungkin dia arahnya tadi menuju ke arah Haji kan, tapi malah Shadow Kill-nya menuju ke arah minion, itu yang membuat sedikit kerugian bisa dibilang. Yes, dan Blacklist International mereka benar-benar bermain
menurunkan temponya seolah kayak tadi di game yang pertama mencoba untuk menghipnotis ulang EVOS Legends. Dan sementara itu di sisi top lane EXP laner kita agak sedikit kesulitan. Edward anti-mage benar-benar lebih mendominasi kali ini di bagian top lane. Uranus yang sudah dimainkan di game yang kedua. Item Kupa digunakan menuju ke arah Oh My Venus yang dari udah berkurang 1 bar walaupun belum ada follow up dari teman-teman EVOS Legends karena itu terlalu beresiko kalau sampai dibalikin keadaannya. Sedangkan dari EVOS Legends, Clover pun di arah bottom lane berhasil terus-terusan mendorong minion yang ada. Tapi dari seorang Clover nggak mau ngambil resiko untuk ngerukin gold Citara tadi ketika masih ada. Dan Oheb kali ini sudah mulai melakukan rotasi dan bahkan one-nya terbakar di depan sana di Palu Gada. Palu mau gua ada dari luar manipulation di pop out. Commit untuk seorang Clover di arah bagian gold lane dan River menjadi saksi di mana Clover dikejar dan bahkan dihilangkan begitu saja dengan Palu Gada dari Edward. Mau tidak mau dia harus menggunakan Falling Star Moon-nya dan tapi itu membuat demonic dari seorang Edward pun open dan dia langsung loncat menuju ke arah Clover walaupun EVOS Legends berhasil melakukan mirroring yaitu mendapatkan top outer turret dari Blacklist. Yes, dibalaskan lagi. Lihat bagaimana anti-match menahan dengan Ionic Edge-nya. Bakal ada escape mechanism dari Edward mencoba untuk berlari terlebih dahulu ngambil absorb damage semua yang ada. Shadow Kill juga lagi menjadi Oh My Venus yang akan menjadi korban pertama kali ini dari tangan seorang Versik 2-2-1. Tapi kali ini di sisi lain Wise juga masih belum ditumbangkan yang artinya dia masih mendapatkan free farmnya, Kolis. Di game yang kedua ini, EVOS bermain dengan objektif full yang sangat bagus. Terbukti, pergerakan anti-match dari arah top lane, dia langsung pindah ke area bottom lane untuk segera mengejar ke arah targetnya. Tapi Viraga Armornya baru aja dihancurkan dengan Falling Star Moon yang dimiliki oleh seorang Clover. Edward mencoba untuk menghambat pergerakan EVOS Legends mendapatkan turtle-nya. Tapi Feather Airstrike di pop-up, Real Federation juga di pop-up. Masih bisa di retribution sama seorang Versik. Dan juga Shadow Kill dikeluarkan, kill itu didapatkan oleh seorang Versik. Edward berusaha untuk menghajar lagi. Tapi anti-match-nya, dia ebot-ebot di Lenor down, langsung dihajar dengan Ionic Edge. Haji dari juga 31 bar lagi masih dikejar sama seorang anti-match juga Clover, berhasil di take down dan EVOS Legends berhasil mendapatkan outer middle turret. Yes, kehilangan 3 hero tentunya merupakan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Blacklist International karena mereka kali ini sudah ketinggalan dari sisi goldnya dan bahkan turtle barusan diamankan oleh Versik dengan retribution yang sangat on point. Lihat bagaimana setupnya walaupun sudah ada real world manipulation tapi tidak ada Viraga Armor bagi Wise. Tidak ada damage per second yang cukup tinggi ketika mengincar Kartalter dan retributionnya juga sudah digunakan. Retri Warkop is real. Muncul tiba-tiba sementara itu anti-match menahan badan. Semua lini damage di bagian depan. Dia zoning out sendirian karena dia punya absorb damage dan regen HP yang sangat tinggi. Sehingga membuat Clover dan kawan-kawan makin bebas untuk memisahkan barikade team fight dimiliki oleh Blacklist International. Anti-match, dia perlahan tapi pasti udah mulai gendut. Tandanya dia bisa banget nahan banyak damage dari teman-teman Blacklist kalau mencoba untuk menghajar karena dia. Tapi ditarik dengan Eye of Vendettnya One, ketahuan dia dari rumput. Langsung Peter Airstrike pun gagal. Masih bisa untuk kabur dengan Wings by Wings-nya. Tapi Root Manipulation juga di pop up tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Yes, bahkan dipaksa untuk mundur juga oleh Oheb. Oheb masih mencari targeting kali ini, mencoba untuk membersihkan wave minion di arah top lane. Tapi ada Hajizi, hati-hati Clover, bahkan di sana ada Void Crystal hilang juga dari Wise-nya. Sementara di sisi lain harus ada kehilangan satu juga dari seorang anti-mage. Satu tukar satu di arah bottom lane, tapi Versi mendapatkan poin kill tambahannya. Sementara itu dari arah top lane Clover sendirian, 1v3 situation, coba untuk bertahan. Void Crystal keluar, slow effect lagi pada Aspect dan coming dari seorang One, langsung melahap satu dari Oh My Venus. Shutdown juga didapatkan, unstoppable dari Versik di bagian mid lane. Ini benar-benar pergerakan yang baik dari Versik. Kalau seandainya KB perhatiin, dia nggak pernah join team fight loh. Dia selalu melakukan split push dari arah top lane dan Armor Vendett menuju ke arah 2 hero sekaligus. Don't Run Wolf King, Rek dan juga One mencoba untuk ditahan pergerakannya. Feather Airstrike akhirnya di pop up, ditambah reload manipulation, dibalas sama seorang Haji. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings dengan 1 bar darah terakhir, tapi darahnya udah sekarat banget. Masih bisa selamat, sedangkan dari EVOS Legends mereka bergerak ke objektif yang besar, yaitu Lord yang pertama. Yes, apakah mampu Blacklist International kayaknya gak bakal melakukan kontes sama sekali. Shadow Kill bakal langsung di-commit oleh seorang Versik. Bobby mengamankan satu lagi kali ini Lord, objektif yang cukup mahal di menit yang ke-9. EVOS Legends seolah membalaskan dendam mereka di game yang pertama. Mereka mencoba untuk mengamankan semua objektifnya dan lihat apakah Blacklist International tanpa Immortal di Wise kali ini masih OTW, hanya bermodalkan Hajizi dengan menggunakan real world manipulation. Apakah mereka mampu untuk melakukan defense di bagian high ground mereka?
Ini benar-benar tempo yang stabil dari EVOS Legends yang membuat Blacklist sedikit kebingungan karena Versik selalu berpisah, dan kali ini Quad Shadow digunakan hanya untuk mencoba memancing resource yang dimiliki oleh Blacklist International. Lordnya udah mulai masuk ke arah depan, tapi Versik dia menjaga jarak, mencari-cari celah kapan dia akan masuk ke arah belakang. Quad Shadow pun langsung dipapa begitu aja, masih keluar, dia belum mau menggunakan Shadow Q-nya, dan juga disedot-sedot, mulai dilompat-lompati Edward, menuju ke arah belakang Rek, dan juga Wandara udah sekarat banget, tapi datang Versik, sang Power Rangers, mencoba untuk menyelamatkan dua orang temannya dengan Shadow Kiru. Mau sakit dipakai oleh seorang Versik, dihajar lagi dengan shuriken-nya, dan Anjmi juga berhasil mendapatkan double kill. Hampir aja ini bakal menjadi momen, karena dari EVOS Legends mereka belum mau fokus ke arah base, mereka terus-terusan menghajar triple kill untuk seorang anti-match, dan juga bottom base turret beserta middle base turret dihancurkan. Ternyata Oheb berusaha untuk melakukan defensive sendirian, dihajar sama seorang Versik. Versik menuju ke arah seorang minionnya untuk dihabisi. EVOS Legends base dari Blacklist International terbuka lebar, mereka langsung dihajar, dan kemenangan game yang kedua untuk EVOS Legends. 1-1 di game yang kedua, kali ini langsung dibalaskan dengan cepat. Bagaimana mereka mengamankan satu Source Lord yang sangat amat mahal dari EVOS Legends. Mereka langsung mengamankan eksekusi yang cukup matang, 15-6. Nah, dia skor yang diberikan oleh